Saya panggil kedua juri yang mendampingi saya pada saat lomba tadi. Jadi ada 4 kriteria yang kami berikan kepada anak-anak untuk lomba mewarna, yaitu yang pertama kerapian dan kebersihan, yang kedua pewarnaan, ketiga kreativitas, dan yang terakhir adalah keindahan. Dari 4 kriteria ini kami sudah melihat semua dari 29 peserta itu, dan 4 kriteria ini masuk hanya 3 anak, bukan 3 sekolah, tetapi 3 anak. Ya. Jadi kami bertiga juri memutuskan ada dari 29 ini 3 yang menjadi terbaik. Yang lain juga baik semua, bagus. Tetapi yang 3 ini yang terbaik dari penilaian kami 3 juri ini. Saya bacakan dari yang peringkat 3. Jadi mau dijelaskan secara terperinci tapi sudah terlalu sore. Jadi kita langsung saja inti ya. Yang peringkat 3 ini nilainya 635. Ya, terima kasih. Baru nilai saya sudah tepuk tangan ya. 635. Nomor urut 25. Dengan peringkat 3 itu yaitu dari TK Santa Maria Immaculata. Juara 3. Juara 3. Langsung ini belum nama saja langsung tepuk tangan. Apalagi saya baca nama ini tenda terbongkar. Dengan nama Firda Aprilia. Oke. Maju. Baik, silakan maju. Jadi yang hari ini belum dapat nama. Gambarnya. Oh, gambarnya. Maju dulu baru dikasih gambarnya. Oke, luar biasa. Minta maaf. Tepuk tangan dulu. Ya, ini yang juara 3. Betul tidak angkupnya? Betul. Pegang dulu ada betul. Pegang baik-baik adek di depan. Nah, ini juara 3 ya. Maju. Juara 3. Oke, maju sedikit supaya Bapak Mama lihat. Kemudian yang kedua dengan nilai 685 dari TK Pantirini. Ini tetangga ya. Tetangga dekat. Dengan jumlah nilai tadi sudah, TK Pantirini juara 2 atas nama nomor urut 15. Alexandria Clarissa. Mari Nona sini. Ini dia punya gambar. Ya. Bagaimana? Dan yang terakhir adalah dengan nomor urut angka dulu. Jumlah nilai 780. Nomor urut 5 atas nama TK dulu ya. TK Sang Timur. Wow. Namanya Vidya. Vidya mana Vidya? Oke. Jadi sudah ya, ini dia punya hasil gambarnya. Ya. Nah, ini dia lebihnya di kreativitas besarnya. Karena dia tambah ada macam orang India, dia tambah sedikit sih. Poni rambutnya ini dia kasih tambah besar, ya. Lalu ada kreatifnya di belakangnya. Ini lakarnya nih, backgroundnya nih ada. Ya, dia juga dengan eyeshadow nih tambah lagi di. Saya tidak tahu eyeshadow kok apa ini. Alis-alisnya. Ini yang kreativitas. Ini nilai yang besar membuat dia
menjadi peringkat 1 itu, ya. Jadi besok lusa kalau mau gambar atau mau mewarnai, kreativitas itu adalah nomor paling besar. Karena dia menciptakan sendiri lagi, ya, dari yang aslinya. Ya, gurunya. Oke. Oh, ibu gurunya saja kayaknya. Iya. Baik, ibu guru. Oke. Sebelah ibu, sebelah baju merah. Oke. Ya. Oke, baik. Itulah hasil daripada lomba mewarnai tingkat TK, PAUD, dan Kober. Baik, atas nama panitia dan juga kami bertiga mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Mari kita foto bersama. Iya, Provisiat untuk ketiga pembagian pemenang juara 1, 2, dan 3. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, penyerahan dia langsung Dewan Juri yang memberikan. Penghormatan bagi Dewan Juri untuk memberikan kepada sang juara. Juara 1, Ibu Tari. Tepuk tangan untuk juara 1 dari TK Sang Timur. Pak Sisko untuk juara 2, Ade Sari. Ibu Emily, minta maaf saya. Ya. Juara 2 dari TK Pantirini. Dan Pak Sisko berikan hadiahnya kepada juara 3 dari TK Santa Suster Immaculata. Ya, kita tepuk tangan untuk ketiga sang juara. Kita yang lain jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di tahun berikut. Kita pulang, kita latih anak-anak kita dengan baik. Semua hasil yang lain ada di sini, yang dipilih oleh Dewan Juri itu yang menjadi juara 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih banyak Dewan Juri. Provisiat untuk anak-anak yang juara lomba mewarnai. Selanjutnya kita panggil Dewan Juri Fashion Show. Hegong Kreasi. Ketiga Dewan Juri Hegong Kreasi kami persilakan. Silakan kami serahkan. Baik, terima kasih banyak. Jadi kesempatan untuk kami Hegong Kreasi, Tari Kreasi ya. Jadi saya Pak Yusri dengan Mama Mary. Jadi suster, ibu-ibu, orang tua, opa, oma semua yang ada di sini, sebelum kami menyampaikan hasil penilaian kami, mungkin ada baiknya kita sedikit mendengarkan evaluasi atau catatan ya. Catatan kita bersama supaya bisa menjadi perhatian untuk ke depan. Terutama itu dari panitia maupun kita dari peserta lomba ya. Mama Mary mau mulai duluan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang menjadi evaluasi bagi kami bersama tadi, kita perlu perhatikan judul tarian dengan usamanya, itu yang kita perhatikan. Kemudian mungkin juga kita lebih perhatikan lagi dalam keserasian geraknya. Itu dari saya. Mungkin dari Pak. Terima kasih. Kalau dari saya untuk blocking panggungnya, tadi masih ada yang miring kiri, miring kanan, harus kuasai as panggung, ya, kuasai as panggung. Dengan pola lantai bergerak, pola lantai bergerak itu harus bergerak, jangan di tempat terus, ya. Menarinya itu harus berpindah-pindah tempat. Jangan sampai orang di depan terus. Jadi orang di belakang bisa jadi ke depan atau ke samping, kiri, kanan. Itu disebut pola lantai bergeraknya. Itu saja masukan buat saya. Baik, terima kasih Mama Mary dan juga Pak Yusuf. Kalau Santi agak cerewet, tapi untuk kebaikan ya. Yang pertama, pada saat kita technical meeting, itu saya rasa bahwa saya sudah sangat jelas untuk menyampaikan ya. Jadi yang pertama kan materi tari ya.
Jadi ini anak TK PAUD ini. Jadi tariannya, materinya terlalu berat. Padahal kan tadi ada yang sudah permainan ya, itu sudah bagus itu sebenarnya. Ya, jadi itu mungkin harus ditingkatkan. Tapi artinya kalau permainan pun bagaimana sih anak-anaknya ini nih garapnya begitu. Jadi kalau kita memberikan materi garapan yang berat kepada anak-anak, jelas itu ada satu unsur yang tadi kelihatan adalah ketika materinya berat, anak-anak menari mereka tidak menikmati, tapi artinya anak itu terkesan dipaksakan menjadi dewasa pada tempatnya dia sebagai anak-anak. Itu yang akan berpengaruh, ya. Jadi kalau materinya sangat berat, saatnya anak saat ini masih bermain, bukan diminta untuk dia menanam padi, dia menenun dan segala macam begitu ya. Itu dari materinya. Yang berikut kesesuaian antara sinopsis dengan tari. Nah sekarang begini, kebiasaan itu adalah orang membuat tari dulu, baru buat sinopsis. Sehingga nanti apa yang tergambar di tari tidak sesuai dengan ada di sinopsis. Saya bingung-bingung, ini sinopsisnya begini kok tarinya seperti itu, tidak nyambung. Jadi masukan untuk para penata tari, pelatih tari, entah itu mungkin Bapak Ibu pendidik sendiri atau mungkin memakai tenaga dari luar, mohon ketika menggarap tari dibuat sinopsisnya terlebih dahulu, baru dibuat garap tarinya supaya sesuai. Walaupun kami sebagai juri harus memiliki catatan-catatan itu ya. Terus yang berikut, ada keseimbangan penari dalam tari ya. Kalau seandainya kita mau anak laki-laki dengan perempuan di dalam suatu tari kelompok, maka yang pertama kita harus melakukan yang namakan dengan perbedaan gerakan tari. Jadi race tari antara penari laki-laki dengan perempuan itu berbeda, ya, beda dari segi powernya, dari segi kelembutannya, attitude tarinya itu harus kita pahami juga. Jadi tidak harus membuat ya ini satu grup tapi sama, tapi ada perbedaannya. Terus yang berikut ini ada kesesuaian. Ini saya sebagai juri saya tidak tolerir. Karena apa? Kalau kita ini lomba ya, lomba bukan kita mengisi acara. Jadi kalau salah dimaafkan, kalau lomba salah tidak dimaafkan, entah apapun itu, begitu. Jadi kalau bahasa saya terlalu kasar mohon maaf ya. Tapi memang kami diminta untuk menjadi juri, sehingga kami harus bermasukkan itu. Nah, gerakan ini, ketukan kaki ini itu harus sesuai dengan musik. Terus kalau memang ke depan sama-sama, jangan ada yang di depan, ada yang di sini, ada yang bagaimana bentuknya. Ini kejelian daripada para penata tari ini ya, gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini mohon untuk bisa menjadi perhatian kita bersama. Mumpung di sini juga dari Dinas Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan PKU Kabupaten Sika ada, Bapak mungkin mohon masukannya itu adalah inilah ketika ada program dari Kementerian GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Nah ini nih, para seniman tari itu mungkin bisa juga diberikan kesempatan kepada PAUD-PAUD atau TK-TK itu. Karena selama ini yang terjadi itu hanya di SD dengan di SMP saja. Padahal kan lihat tuh anak-anak kita bagus, luar biasa. Nah, yang berikut balance antara semua penari. Jadi ada yang geraknya begitu bagus, tapi ada yang berdiri saja begini. Padahal kan kita tarinya kelompok. Ya, jadi itu juga menjadi catatan kita bersama. Nah, saya masuk ke kriteria tari ya. Semoga sebentar saya pulang tidak dihujat gitu. Kita ada wiraga. Wiraga itu kemampuan gerak tari dari masing-masing penari, ya. Yang kemudian ada harmonisasinya. Yang kedua, wirasa, penghayatan dalam pencapaian ekspresi dan karakter. Jadi mereka punya ekspresi bagaimana gitu. Yang ketiga, ketepatan gerak tari dengan iringan musik. Itu wirama tadi. Jadi ada yang musiknya cepat, tarinya lambat, ada yang musiknya lambat, tarinya cepat. Begitu ya. Dan saya juri tidak tolerir itu ya. Yang berikut harmonisasi, artinya keserasian ya, daripada wirama, wirasa dan wiraga. Terus kesesuaian tata rias busana dan segala macam. Tadi sudah ada yang bagus begitu ya. Terus yang berikut ini, satu lagi yang menjadi catatan, menjadi perhatian kita bersama. Kalau kita membawakan tarian untuk sebuah acara yang tidak dilombakan, maka kita perlu melihat materi mana. Apakah dia pantas tidak ini untuk dilombakan tarinya ini? Ya, saya langsung sebut ya, karena tadi ada dua tarian suku Sri Pinang ya.
Suku Suri Pindang itu adalah tarian penyambutan tamu. Yang kemudian kalau kita lombakan, nanti jadinya seperti tadi, anak-anak dipaksa harus turun. Sementara nanti akan berpengaruh pada pola lantainya. Kalau di sini nanti bagaimana begitu ya. Dan itu juga kita harus perhatikan juga hal-hal begitu ya. Jadi mohon maaf menyampaikan itu, tapi artinya bahwa ada banyak aspek penilaian ya. Bukan hanya itu saja. Jadi yang tadi suku Pipin pasti kami tidak juara nih, jangan ya. Karena kami juga tidak tahu yang kami berikan itu. Nah, saya maunya 5, tapi dari panitia hanya mau 3. Jadi yang 4 dan 5 dan seterusnya, dari 9 ini kami sudah dapatkan 3 terbaik. Kami tidak tahu itu dari mana, karena kami di sini hanya punya nomor saja. Ya, hanya punya nomor saja. Sinopsis juga kami tidak tahu. Nah, saya bacakan dari urutan ketiga, bisa? Bisa. Setelah saya bacakan pulang, saya jangan dihujat ya. Oke. Urutan ketiga terbaik dari 9. Nanti kalau kita sebut nomor, hafal ya dari TK mana ya? Karena kami sini tidak tahu dari Ada di mana. sini, nanti kami bantu. Ada di situ. Oke. Mohon dibantu ya. Iya. Baik, urutan ketiga dengan total nilai 1432 ya, terbaik 3 dengan nomor undian 02. Taman Seminari Plus Karmeli Kewa Pante. Satu orang perwakilan. Baik, yang berikut untuk terbaik kedua dengan total nilai 1507. 1507 peserta dengan nomor undian 07. PAUD Kamboja. PAUD Kamboja. Dan ini dia terbaik 1 dengan total nilai 1512. 1512 dengan nomor undian berapa? Mau berapa? Mau berapa? Mau 0 berapa? Dengan nomor undian 06. Perwakilan. Baik, terima kasih. Jadi kami hanya tahu nomor undian, kami tidak tahu dari mana. Terima kasih banyak. Kalau memang mungkin Bapak Ibu guru yang melatih, kalau seandainya nanti butuh mendapatkan masukan dan segala macam, kami siap ya. Kita belajar. Mungkin juga bisa datangkan kami untuk ke sekolah Anda ya. Ya, Oke. luar biasa. Terima kasih. ini. Terima kasih ya. Bapak Ibu Dewan Juri tetap di tempat. Kami beri penghormatan untuk memberikan anak-anak juara 1, 3, 2 dan 1 tadi. Tolong perwakilan atau 3-3-nya. Juara 1 dari TK Pantirini, juara 2 dari PAUD Kamboja, dan juara 3 dari Taman Seminari Plus Karmeli Kewa Pante. Ya, kami beri penghormatan kepada Pak Wempi untuk memberikan kepada juara 1. Ya, juara 1 dari TK Pantirini. Juara 2 dari PAUD Kamboja. Kami beri penghormatan kepada Pak Yusri untuk memberikan. Dan juara 3 dari Taman Seminari Plus Karmeli Kewa Pante, yang berikan kepada Ibu Mary Angela kesempatan untuk memberikan hadiah. Selanjutnya foto bersama Dewan Juri. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sang juara. Ya, foto bersama Dewan Juri.
Ya, Provisiat untuk sang juara. Kita yang lain juga juara ya. Oke, selanjutnya kita panggil Dewan Juri dari Lomba Fashion Show. Musik. Ya, musik fashion show mungkin diantunkan. Kami panggil Dewan Juri untuk fashion show. Sudah lemes. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Halo, halo, hai. Halo, hai, halo, halo, hai. Iya, halo, halo. Baik, yang tadi dikemukakan oleh Bapak Lempi, Dewan Juri yang tadi ya, kita guru TK jangan pusing dulu, ya, karena kalau Pak Lempi bilang aturannya harus dengan pola lantai dan sebagainya, kita anak TK pola lantainya tidak ada, ya, iya, tiba-tiba nanti dia ke depan, sudah kita kasih isolasi, kasih daun pisang, kasih lembaran kertas, kasih segala macam, tetap dia suka-sukanya dia mau lompat kemana. Ya, hanya rekomendasi untuk Pak Lempi, kalau kita mau adakan lomba, kita perlu belajar soal apa itu tari ya. Yang tadi katanya dirasa dan lain sebagainya itu harus dipelajari oleh guru TK. Karena kita ada porseni ya, porseni guru TK. Ya, kayaknya tahun depan diadakan ya. Baik, untuk fashion show, saya pikir ibu pasti kaget saya berdiri di sini ya. Saya dari kampung terus ada di sini. Di sini kalian kota semua, betul tidak? Dari SMI, selamat siang. Pantirini? Depan rumah sakit apa itu? Ya, baik. Beberapa evaluasi ya yang kami sudah adakan. Ibu-ibu yang manis, fashion show yang ditampilkan adalah fashion busana ya, jangan buat dramatisasi di panggung dong ya, ada dramatisasi yang negatif, yang positif ada yang positif, tapi jangan sampai kita kaget ya. Saya kalau ibu guru TK yang ngajar gitu, saya orang pertama yang panggil ya. Kemudian dari sinopsis yang dibikin banyak yang tidak sesuai dengan tampilannya. Tadi betul Pak Lempi bilang entah menarinya dibuat baru sinopsis kemudian disusun atau sinopsis dulu baru fashionnya ya. Jadi harus dilihat, sesuaikan. Kita mau menerangkan soal, ada yang buat sinopsis menerangkan soal busana daerah, tetapi nenek moyang dibawa semua. Sejak pada abad kesekian kita tidak perlu yang itu. Yang penting busana itu menggambarkan apa? Busana make up dan gerakan-gerakan di panggung itu menggambarkan apa? Jadi jangan dramatisasi ya. Kemudian beberapa tadi banyak vakum. Ya anak TK pasti kita banyak maafkan ya. Kalau dibilang tadi katanya Pak Lempi, kalau sudah lompat tidak ada dimaafkan. Tapi untuk anak TK banyak dimaafkan. Karena saya juga guru TK. Saya guru PAUD. Sekarang akan menjadi PAUD ya. Nah, jadi banyak dimaafkan. Yang tadi tidak mau maju juga kita maafkan. Yang begini mundur lagi kita maafkan. Ibu guru jangan sentil anaknya orang ya. Tidak mau maju diancam, awas lu. Jangan ya. Kemudian ada yang busananya ramai sekali. Semua kertas-kertas yang ada di Gramedia ada semua di baju mereka. Jangan ya. Elegan, artistiknya ada. Kemudian namanya fashion, menarik untuk kita semua, tapi bukan norak. Ya, bagus semua sih. Cuman ada yang lebih ya. Kemudian yang kita nilai adalah busana, make up, keluasan, ekspresi dan penguasaan panggung. Dan yang banyak dimaafkan adalah penguasaan panggung. Ada yang tidak mau jalan,
Kebanyakan perempuan-perempuan agresif semua itu tadi ya. Ini cerminan budaya kita di Sika. Kita yang biasa lari-lari, yang laki-laki diam di tempat. Kita biasa lari-lari ya. Baik, jadi berdasarkan penilaian. Halo. Kami menetapkan 3 kejuaraan, juara 1, 2, dan 3. Juga ada juara-juara favorit. Kalau sampai sekolah susteran yang dapat, saya curiga. Suster itu mantan model atau bagaimana? Tadi saya lihat saya tidak bisa bedakan ini sekolah dari mana. Ya, berarti kalau ada susteran yang masuk juara, berarti mesti diselidiki lagi. Apakah suster mantan model? Ya. Baik. Terima kasih untuk teman saya berdua. Tadi tegang kami sampai jambak-jambak, pokoknya berkelahi di dalam, hanya mau sampai angka ini ya. Betul toh? Juara 3 dengan nilai 1.300, tapi tidak tahu sekolahnya yang mana. Nanti saya sampaikan di sini. Oh ya. Nanti dari sini. Jatuh pada nomor undian 2. TK Sang Timur Maumere. Juara itu juara 3 ya. Pasti juara itu teriakan lebih besar lagi nanti. Juara 2 kami menilai dari busana, make up, kelulusan, ekspresi dan penguasaan panggung. Jatuh dengan nilai 1.360. Jatuh kepada nomor undi 4. TK Pantirini. Ini asuhannya Ibu Tina, ya. Ibu Tina toh yang ngajar toh. Ibu Tina ini mantan model. Nah, juara 1 dengan nilai 1.400 jatuh kepada nomor undi 7. Taman Seminari Plus Family Kewapante. Ya, ayo kita maju. Kita ke panggung. Juara favorit sekalian. Ya. Suster, please don't make noise. Don't do noise. Keep quiet. Nanti tolong juara 1 suster yang ngajar maju ya. Praktekkan di sini. Sekarang juara favorit. Kostum terbaik. Saya ulangi. Kostum terbaik diraih nomor undian 1. TK Kristore. Kok teriakannya sedikit? Orangnya sudah pulang. TK Kristore. Sekarang make up, the best make up. Ya, berarti make up terbaik. Saya takut kalau suster yang make up terbaik ini ya. Sekarang lagi suster ini. Make up terbaik jatuh kepada nomor undi 8. Paut Sampel Kindergarten. Susteran punya. Ya, susteran juga. Kemudian catwalk terbaik, jadi penguasaan panggung terbaik jatuh kepada nomor undi 9. TK Suster Maria Immaculata namanya. Berarti Suster Herlina yang ngajar. Ya, kami beri penghormatan kepada Dewan Juri untuk memberikan hadiah kepada sang juara. Yang pertama, Ibu Yani untuk juara 1. Juara 1 dari TKE Pros Kameli Kewapante.
Oke, kami beri penghormatan kepada Ibu Ima untuk memberikan hadiah kepada juara 2 dari TK Pantirini. Ke belakang dulu ya. Dan juara 3 kami beri penghormatan kepada Ibu Roslin untuk memberikan hadiah dari TK Sang Timur. Ibu-ibu guru yang belum kenal saya bukan berasal dari kota ya. Saya TK-nya ada di desa. Jadi jangan khawatir, saya ada KKN ya. Selanjutnya untuk the best costume, the best makeup dan the best catwalk, kami berikan penghormatan yang pertama suster kepala sekolah untuk memberikan hadiah kepada the best costume dari Kristore, nomor undian 1. Kristore, suster Kristore, the best costume. Yang mana tadi? The best costume tadi. Nomor undian 1, the best costume. Ada suster Kristore? Ya, nomor undian 1, the best costume. Anaknya tidak ada, sudah pulang. Oke, suster mari. Selanjutnya the best catwalk, kami berikan penghormatan kepada Bapak Kepala Bidang Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Dinas PKO. Kepada suster nomor undian 9, TK Suster Maria Immaculata, the best catwalk. Suster Immaculata ada di situ. Selanjutnya untuk kategori the best makeup, kami beri kesempatan untuk Ketua Panitia Teacher Yanti untuk memberikan piala the best makeup untuk PAUD Santo Paul Kindergarten, nomor undian 8. Iya. Foto bersama. Foto bersama. Oke. Dengan juri. Jurinya tidak kah? Dewan juri. Jurinya. Untuk para dewan juri, fashion show, mari kita foto bersama para pemenang atau para juara. Ya, foto bersama dewan juri. Dewan juri, kita suster kepala. Lea, kasih turun piala. Elo, turun piala. Pegang santai. Oke. 1, 2, 3. Nona lihat sini 1, 2, 3. Oke.
Selanjutnya kami panggil para dewan juri untuk mata lomba deklamasi puisi. Untuk dewan juri lomba deklamasi puisi. IBMS. Baik, terima kasih untuk panitia. Kami bertiga adalah dewan juri untuk mata lomba deklamasi puisi. Sebelum kami membacakan kejuaraannya, sedikit catatan untuk kita semua supaya ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Kita tahu bersama bahwa mendeklamasikan puisi itu adalah kita membacakan puisi secara lisan. Jadi ada puisi yang kita bacakan menggunakan kertas atau catatannya, tetapi kalau deklamasi itu kita membaca puisi secara lisan yang mana disertai dengan mimik, intonasi, dan ekspresinya. Semua anak-anak kita yang telah tampil itu mereka hebat, ya. Semua hebat, semua sudah juara, ya. Tetapi karena ada kriteria penilaiannya, maka ada peserta yang menjadi juara, tetapi ada juga peserta yang juaranya masih tunda, ya, masih tunda. Sehingga yang masih tunda itu janganlah berputus asa, tetapi terus berjuang, terus berusaha. Kami yakin mereka masih kecil-kecil, yang pasti butuh proses yang panjang karena tidak gampang ya mendeklamasikan sebuah puisi yang panjang seperti tadi, ya, dengan menghafal, tapi tidak sekedar menghafal, tapi syarat dengan makna, sehingga isi dari puisi itu dapat tersampaikan kepada yang mendengarkan, ya, berupa pesan-pesan dari isi puisi itu dapat tersampaikan kepada para pendengarnya. Nah, untuk itu beberapa kriterianya nanti akan disampaikan oleh teman kami. Baik, perhatian juga untuk kriteria tadi, mulai dari interpretasi atau pemahaman, meliputi maksud puisi, penjiwaan, atau pemaknaan. Kita tidak mengatakan bahwa anak-anak tadi tidak sempurna, mereka sudah sempurna semua. Hanya untuk perbaikan kita ke depannya, bahwa perhatikan penjiwaan dalam membawakan puisi. Tidak hanya sekedar menghafal atau berdiri patung seperti ini. Setidaknya ekspresi itu mengungkapkan bahwa mereka sedang berbicara tentang maksud dari puisi tersebut. Terus vokal, artikulasi itu harus lebih jelas. Itu yang harus diperhatikan. Lalu volume suara, intonasi. Ada sekarang intonasi puisi modern yang dimana suaranya tidak hanya tinggi rendah, tetapi dengan mengungkapkan rasa, mimik, dan sebagainya, seperti itu. Lalu penampilan dalam membawakan puisi, mengungkapkan puisi, ekspresi, kreativitas, dan improvisasi, gerak. Tadi kebanyakan anak-anak di satu tempat, minimal ke sini, jangan banyak gerak juga, nanti jadinya terkesan kurang bagus. Seperti itu. Itu saja yang mesti kita perhatikan ke depannya. Berikutnya kita akan menyampaikan juara 1, 2, dan 3 pada Ibu Dona 1. Baik, terima kasih Bu Tris.
berdasarkan kesepakatan Dewan Juri, maka ditetapkan juara 3 dengan nilai 751 diraih peserta dengan nomor undian 02 TK Kristore. Iya. Terima kasih TK Kristore. Boleh maju sang juara, juara 3 dari Kristore. Adik-adik dari Kristore sudah Dari pulang. Kristore, suster saja. Oke, suster boleh Iya, maju. suster kepala sekolahnya atau guru pembinanya. Oke. Juara 2 dengan nilai 799 diraih oleh peserta dengan nomor undian 07 TK Pantirini. TK apa, teacher? Pantirini. TK Pantirini. Iya. Dan juara 1 dengan nilai 813 diraih oleh peserta dengan nomor undian 06. Taman Seminari Flos Karmeli Kewa Pante. Ini Kewa Pante borong nih hari ini. Iya, Kewa Pante. Oke, silakan tampil di depan. Kewa Pante dan Kristore hari ini ya. Pantirini. Ya, terima Ya, kasih. kami berikan penghormatan kepada Dewan Juri untuk menyerahkan hadiah. Juara 1 Mama Nona Kera. Juara 1 Geser lagi. Bintang. ya Flos Karmeli Kewa Pante. Bintang geser bintang. Kakak. Geser ke tengah. Jabat tangan. Ya, selanjutnya juara 2 kami berikan penghormatan kepada Ibu Ernest untuk memberikan hadiah. Dan juara 3 kami berikan penghormatan kepada Ibu Trisna untuk memberikan hadiah. Oke, kami minta Foto bersama. berpose bersama, foto bersama Dewan Juri. Foto bersama Dewan Juri. Mama foto bersama dulu. Gesek sedikit beri cinta, beri cintanya. Oke. Cinta Yesus yang ku berikan, aku rindu cinta. Cinta luar biasa, haleluya. Iya, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk sang juara lomba deklamasi puisi. Dan yang terakhir, sesuai dengan Injil ya, yang pertama menjadi yang terakhir. Tadi lomba pertama menyanyi solo, mereka yang mengumumkan yang terakhir. Jadi kami panggil Dewan Juri yang terhormat untuk
lomba menyanyi solo ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, kami menghayati isi kitab suci. Yang pertama akan menjadi yang terakhir. Genaplah bahasa kitab suci. Benar tidak Bapak Ibu semua? Oke. Baik. Coba kita nyanyi pelajar Pancasila tadi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Cukup. Kita sekarang jamnya sudah menunjukkan jam tidur. Makanya saya mengajak kita untuk bangun, buka mata, meraih mimpi yang kita sudah jalankan tadi. Baik. Oke. Sebelum kami mengumumkan pemenang terbaik dalam perlombaan solo tadi, yang pertama sekali kami mau menyampaikan terima kasih dan bangga kepada ke-10 peserta solo tadi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk mereka semua. Ya. Hebat. Mereka semua ini hebat. Berani maju tampil. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak tidak ada ya, kepada ibu-ibu, suster, pembimbing yang sudah berupaya sehingga anak-anak kita tampil dengan baik untuk secara keseluruhan. Kita juga berikan aplaus untuk guru-guru pembimbing. Yuk. Baik. Justru anak-anak maju itulah letak keberhasilan kita. Sedangkan juara dan hadiah adalah bonus dari Tuhan Allah. Baik. Selanjutnya ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan bersama di sini untuk kedepannya. Yang pertama, kita semua lihat tadi secara umum anak-anak kita bernyanyi di tempat. Walaupun ada 1-2 yang sudah mulai mengekspresikan diri melalui gerak, tetapi secara umum tadi anak-anak kita masih menyanyi di tempat. Kalau di tempat begini berarti mereka belum keluarkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, terutama kalimat-kalimat lagu yang mereka ungkapkan itu belum diekspresikan dengan baik, belum dikeluarkan kalau hanya di tempat. Nah, menyanyi itu sama saja dengan bercerita. Jadi kalau kita cerita itu, kalau kita anak-anak semua, kalau kalian nonton film, kalau mau citra pasti dengan penuh semangat, bisa berpindah-pindah tempat. Oh tadi buat begini-begini. Sebenarnya menyanyi juga begitu. Bisa jalan ke sana kemari sesuai dengan kalimat lagu untuk menggarisbawahi pesan yang disampaikan melalui lagu. Nah, ya, itu yang lebih dominasi tadi. Terus yang berikut tentang jangkauan nada tadi. Kalau jangkauan nada itu kami lihat tadi, kita semua dengar ada dua persoalan. Yang pertama, mungkin kita salah ukur nada dasar. Karena tadi di lagu wajib ada yang jangkauan nada tidak sampai, tapi di lagu pilihannya oke. Berarti mungkin pada nada dasarnya. Yang kedua juga mungkin kalau pada lagu-lagu tadi melodinya jelas. Melodi artinya not-notnya tadi jelas. Tetapi ada kalimat-kalimat lagu tertentu yang tidak sesuai. Berarti kita tidak teliti membaca notasi untuk kita beri latih kepada kita punya anak-anak. Karena tadi mereka bisa menciptakan melodi baru dari kalimat yang ada, kalimat lagu yang tertulis di teks. Tapi mereka menyanyikan melodi baru tapi tepat sesuai dengan nadanya. Berarti ini letaknya pada tidak teliti melihat melodi pada teks lagu tersebut. Yang berikut ekspresi. Ekspresi itu bisa disampaikan yang pertama melalui wajah. Ada lagu gembira,
ada kata yang sedih, ada kata yang biasa-biasa saja, tapi tadi kelihatan anak-anak kita belum nampak, karena tadi kalau lagu pilihan pada umumnya gembira, tetapi mereka tetap bernyanyi di sini. Nah, tapi ada satu dua yang sudah bagus. Baik itu mengenai ekspresi, itu bisa disampaikan lewat raut wajah, bisa juga melalui gerak, bisa juga melalui suaranya. Yang ini kriterianya sederhana dulu untuk anak-anak TK. Kalau kita mau buat kriteria yang bagus itu banyak. Begitu. Terus mengenai materi suara, pada TM yang lalu materi suara anak-anak itu cemerlang, polos, dan juga merdu. Jadi kita pembimbing harus pandai-pandai memilih anak-anak yang memiliki kriteria tersebut. Lalu juga memilih lagu. Bisa juga mempengaruhi penampilan anak. Anak yang karakternya bagaimana yang harus kita ambil sesuai dengan jiwa lagu, karena ada anak yang tenang, tidak mungkin yang tidak banyak berbicara, suaranya bagus. Kalau kita mau pilih dia untuk menyanyikan lagu-lagu yang gembira susah. Jadi itu memang maju kena mundur kena kalau kita memilih, karena banyak kriterianya. Baik, itu beberapa hal yang nanti kita sama-sama perhatikan untuk ke depannya. Mungkin ada tambahan Ibu. Baik, terima kasih. Tambahan sedikit dari saya memberikan apresiasi ada satu peserta lomba dari beberapa dari 10 peserta lomba tadi. Saya melihat ada satu peserta lomba yang baru pegang mic saja, kita sudah mau tahu, oh anak ini sudah terbiasa untuk menyanyi. Saya minta supaya adik-adik atau kita pembina, suster atau ibu-ibu pembina yang lain bisa pelajari satu kelebihan dari anak ini. Mungkin anak ini bisa ambil salah satu juara dari 1 sampai 3 ini. Oke, dari saya itu saja. Selamat siang, terima kasih. Baik, suster, Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu-ibu semua, dan semua yang hadir, berdasarkan apa yang sudah kita lihat tadi dan berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah kita sampaikan dan yang Bapak Ibu sudah latih, maka kami menetapkan 3 penampil terbaik. Saya mulai dari juara 3 ya. Kalau tadi ada nilai 800, 600, 1000, kami punya 2000-an. Ya, karena rentangan nilai berbeda ya. Baik. Juara 3 dengan jumlah nilai 2350. Kita berikan aplaus walaupun belum disampaikan orangnya. Kami tidak tahu dari TK atau PAUD yang mana, nanti panitia tolong ya. Kami menilai berdasarkan nomor undian. Dengan nomor undian 04. Tidak tahu dari TK? TK Pantirini. Oh ya, oke. TK Pantirini. Ini dia langsung maju. Oke, Prof siap adek, luar biasa. Langsung menyerahkan diri. Berarti dia setuju. Juara 3 setuju toh? Juara 2 dengan jumlah nilai 2394 dengan nomor undian 06. PAUD Kamboja. Ya, 06. Mana orangnya? Oh, sudah ganti baju sayang. Oh ya, Ya, mari sayang, biar. Ini dia. Jadi peserta tadi ada 7 putri, 3 putra. Putri mendominasi. Ya, mari. Ini dia. Ada setuju juara 2? Jujur. Nah, juara 1 siapa ya? Mungkin Bapak Ibu yang bisa menentukan.
simpatisannya nomor undian berapa penonton? Dengan jumlah nilai 2.484 dengan nomor undian 08. Taman Seminari Floskar Berarti ini lagi-lagi Pantai. cocok penilaian penonton dan dewan juri. Biasa. Ya, Keren. ini dia memang punya keistimewaan tadi. Pegang mic, suaranya cemerlang. Hanya ada nanti bebas ya. Oh, ini yang pegang mic seperti seorang penyanyi. Ekspresi Juara 1. Hebat. Ini Floskar biasa. hari ini borong ya. Senang. senang juara 1. Senang. Hebat, hebat. Baik. Coba kamu tinggal Pak Adi sepulang ya. Biasa. Baik. Jadi suster, Bapak Ibu semua, undangan semua, inilah pemenang terbaik untuk lomba solo tahun ini. Tahun ke depan kalau sudah SD ikut lomba ya. Terus bernyanyi ya. Nah, dengan bernyanyi dapat hadiah banyak, uang banyak, bisa tampil, orang bisa nonton. Senang tuh kalau jadi terkenal. Oke, baik. Kita tepuk Itu sekali saja. lagi untuk tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri dan sang juara menyanyi solo. Juara 1, 2 dan 3. Juara 1 dari Floskar milik Kewa Pantai. Juara 2 dari TK Pantirini dan juara 3 dari PAUD Kamboja. Oh sorry, juara 2 dari PAUD Kamboja, juara 3 dari Pantirini. Pengaruh cara berdiri itu sudah posisi berdiri, posisi berdiri, maka saya bingung. Oke, kami berikan penghormatan kepada dewan juri untuk memberikan hadiah kepada sang juara. Juara 1 kami berikan kepada Ibu Anisiba untuk menyerahkan hadiah kepada sang juara. Tepuk tangan sekali lagi untuk TK Floskar Meli. Taman Seminari Floskar milik Kewa Pantai. Ini mereka pasti dilatih oleh bapak-bapak polisi di sana itu, dekat dengan polisi nih. Ini kalau belum TKP, masih TKA berarti tahun depan lomba lagi ya. Atau ketemu di SDK Bakti Harsa. Ya, kami tunggu di SDK Bakti Harsa ya anak-anak. Ya, kami berikan penghormatan juara 2 kepada Ibu Sari. Ya, selanjutnya kami berikan penghormatan kepada Suster Magdalena untuk memberikan hadiah kepada juara 3 dari TK Pantirini. Ya, foto bersama dewan juri. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri dan sang juara menyanyi solo. Juara 1 dari Taman Seminari Floskar milik Kewa Pantai, juara 2 dari TK PAUD Kamboja dan juara 3 dari TK Pantirini. Terima kasih atas kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau sikap dari kami yang tidak berkenan kepada kami. Berterima kasih khusus buat Bapak Kepala Seksi peserta didik dan bersama di depan suster ya? pengembangan karakter dari Dinas PKO yang dengan setia dari tadi pagi sampai sekarang duduk bersama kami sampai selesai acaranya. Dan bagi semua kita, sang juara
Provisiat untuk kita semua. Selamat berlatih ke depannya untuk tahun berikutnya, karena ini akan menjadi program tetap SDK Bakti Asa. Lomba luar biasa lomba seni dan budaya setiap tahun di setiap bulan Mei. Jadi mulai nanti anak-anak, minta maaf bagi sekolah-sekolah yang tidak juara, tapi semua kita sudah juara. Tidak apa-apa, ini namanya lomba, jadi kita harus berbesar hati untuk menerima hasil yang kita peroleh. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua atas partisipasinya dan telah memeriahkan HUT 50 tahun SDK Bakti Asa atau Pesamat SDK Bakti Asa dengan Festival Lomba Seni dan Budaya. Bergerak mengembangkan bakat dan minat, mewujudkan merdeka belajar menuju generasi emas. Luar biasa untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang berpartisipasi, 10 sekolah, dan juga mohon maaf kalau sepanjang hari ini ada tutur kata